selamat malam semuanya. Senang sekali saya Shirley Garcia akan menemani kakak-kakak semuanya ya. Untuk followers BVO Community, thank you so much sudah tetap setia untuk menjadi pengikut BVO Community di akun Instagram ini. Dan malam hari ini dengan senang hati saya akan ngobrol-ngobrol bareng mentor BVO Academy. Sudah ada yang bergabung. Halo Kak Evi, selamat malam. Kak Evi posisinya di mana ya? Dan juga untuk ada Miss Farah Suara. Nah, boleh ngobrol juga ya. Posisinya lagi ada di mana nih domisilinya? Kalau saya lagi ada di Bandung. Wah, Kak Agus sudah join juga. Kalau Kak Agus dari Jakarta. Nanti sebentar lagi saya akan invite Kak Agus dan juga saya bakal ngobrol juga sama Kak Michael. Udah pernah ikut BV Academy belum? Kak Evi, kemudian ada Kak Farah. Hai Kak Firman, selamat malam. Sebentar lagi saya akan ngobrol-ngobrol bareng mentor BVO Academy. Wah, Kak Farah dari Lampung. Kalau Kak Firman dari mana ini? Kalau Lampung itu terkenal sama apa ya? Gajah bukan sih? Keripik pisang, iya bener nggak sih? Hai, ada Kak Ninda, selamat malam. Kak Ninda ada di Malang bukan ya? Nah, teman-teman, buat yang belum tahu BVO Academy itu apa? Oh, Jakarta Selatan. Which is saya sempat di Jakarta nih Kak Firman, terakhir 2016. Gitu. Oke, selamat malam yang baru bergabung. Thank you so much. Oke. Nah, Kak Farah dan juga kakak-kakak lainnya. Ada Kak Maria, halo. Untuk BV Academy itu selain basic voice acting juga ada basic voice over. Basic voice acting bersama dengan Kak Agus, basic voice over bersama dengan Kak Michael Runtuene. Literally, yes. Hai Kak Fajar, selamat malam. Domisili di mana nih? Oh, ada Kak Caramel VO yang tadi baru tanya-tanya ya. Di DM ya. Salam kenal ya Kak Caramel VO. Males gagal, iya, jangan sampai kita suka gagal ya. Oke, nggak berlama-lama, saya mau langsung aja ya invite Kak Agus Nur Hasan di malam hari ini sambil nungguin Kak Mike. Kakak-kakak kalau misalnya nanti mau tanya-tanya dengan Kak Agus, dengan Kak Mai juga boleh ya, tanya-tanya tentang apapun, khususnya di bidang VO. Nah, untuk yang belum sempat ikut BVO Academy yang terdekat, yaitu di batch yang ketujuh, udah batch 7 loh. Itu di bulan September ya kakak-kakak, setiap Sabtu. Setiap Sabtu jam setengah 10 sampai setengah 12 siang WIB. Dan itu selama 4 kali pertemuan berturut-turut gitu. Jadi bulan September di hari Sabtu jam setengah 10 sampai setengah 12 siang WIB. Cuman ini aja secara online gitu ya. Terus kakak-kakak juga bakal ada pretestnya. Pretestnya itu buat apa sih? Jadi supaya para mentor tahu nih, oh untuk kira-kira suara misalnya Kak Fajar, oh ini nih mulainya dari mana? Apa yang perlu diimprove? Jadi akan direview satu persatu. Di awal udah direview. Dan hopefully selama 4 kali pertemuan ada perkembangan yang signifikan sehingga kakak-kakak semuanya bisa lebih jago lagi VO-nya. VO maupun juga voice acting-nya. Begitu ceritanya. Saya coba ya invite lagi Kak Agus. Nah, kakak-kakak kalau yang belum kenal Kak Agus, walaupun saya percaya udah banyak yang tahu ya, cuman nggak apa-apa nih aku infoin aja bahwa Kak Agus ini, Cela, kalau ada, wah udah ada sarung nih.
Kameranya masih ngadep bawah ini kayaknya. Nah, Gimana nih sambil caranya? Kak Agus suaranya Caranya gimana putus-putus. ini? Eh, Balikinnya gimana ini? itu bapak-bapak pride betul banget ya. Nah, itu dia. Akhirnya, untung aku nggak cuman lihat sarung aja ya. Sarung itu yang lomba Agustusan kan sering lomba balap sarung kan. Karung. Oh, kan. Iya nih Kak Farah, Kak Agus, gitu deh, bapak-bapak tuh. Kenapa coba itu hidungnya diapain coba? Sorry nih, kegaruk jadi berdarah nih. Iya, ternyata nggak cuma saya nih yang jerawatan nih, saya juga jerawatan, Kak Agus juga. Ya soalnya grogi kan mau live gitu, jadi muncul Asik. jerawat satu. Nah. Sorry ya sambil begini nih. Oke, jadi aku lanjutin ya. Buat yang belum kenal Kak Agus, walaupun aku percaya udah banyak yang kenal sih. Nah, ada nggak ya yang di sini yang lahirnya em, di atas 1993? Jadi kalau yang lahirnya 92, 91 dan seterusnya itu kemungkinan tahu gitu. Maksudnya karena Kak Agus ini aku bingung ngejelasin gimana ya. Yang pastinya Kak Agus ini debut pertamanya lewat Sandiwara Radio tahun 93. Nah, mungkin juga followers yang sekarang lagi lihat di IG Live ini ada yang lahirnya baru 2000. Nah, sebelum lahir, jadi kalau yang masih masih generasi apa tuh, milenial gitu kan ya, Gen Z gitu ya, Kak Agus itu udah mulai debutnya tahun 1993 di Sandiwara Radio ya Kak ya. Terus dabernya Ksatria Baja Hitam, ada Suni sebagai Sunio di Doraemon, Curious George ya elah, sebagai pria bertopi kuning, dan banyak lagi. Yang pastinya Kak Agus juga sebagai dubbing director di film-film yang tayang di berbagai TV nasional. Mantap kan? Kak Yeni, hai, selamat malam. Kak Yeni. Selamat Kak Yeni. Selamat apa itu selamat ulang tahun? Selamat udah lolos casting. Asik, mantap sekali. Oh, Kak Farah tahun 87 ya, berarti kalau tahun 87 udah tahu lah ya, dulu 87. Berarti nggak jauh Doraemon lah. ada Sunio. Aku Asik. 86 berarti selisih setahun. Ngakunya ya. Itu Kak Mike udah join, coba aku invite. Sekarang itu nggak bisa ngelihat ini ya, yang lihat ya. Kalau dulu kan di ada lambang jumlah pemirsa ada berapa nih kayak di sini nih 11. Dulu bisa tuh aku ngelihat. Beberapa bulan ini nggak bisa lihat siapa aja Oh di gitu. handphone. Nggak tahu Halo, deh. Halo. Hello, yang ada di Palu. apa nih? Palu, Oh, Jakarta, kaget. Bandung bergabung menjadi satu. Ya, seperti biasa. Tahun 2 kali. Betul, betul, betul. Nah, jadi kakak-kakak semuanya, hai yang baru join malam hari ini, saya bersama dengan para mentor BVI Academy. Yang belum pernah tahu, yang belum ikutan, ayo ditunggu ya untuk bisa daftar, karena batch 7 itu sudah dibuka. BVI Academy batch 7 akan dimulai bulan September di setiap hari Sabtu jam setengah 10 sampai setengah 12 siang WIB. Gitu. Gimana gimana ini? Oh ya, tadi aku udah perkenalkan Kak Agus kan, ya jadi sedikit aja yang mungkin baru, tapi sebagian udah pada tahu nih. Nggak apa-apa lah ya, siapa tahu ada yang belum pernah tahu kalau tadi Kak Agus sudah aku perkenalkan, sekarang kalau Kak Mike itu beliau adalah seorang praktisi radio sejak tahun 2000 ya kan. Kak Mike ini adalah GM dan owner MS Radio yang ada di Palu. Kemudian sejak tahun 2020 ya Kak ya, sebagai voice over talent untuk NET. Begitu.
gitu. Dan yang pastinya kakak-kakak berdua ini adalah mentor BV Academy sejak 3 tahun lalu. Wow, luar biasa ya. Kita mulainya 2021 dan sekarang sudah di tahun 2024. Oh, Pak Mike itu Gimana? GM. Apa Pak coba Mike ini? Iya. GM Ini mau juga. apa ini? Nggak enak tuh bakminya, enak tuh. Ah. Kita tunggu jokes-jokesnya ya, Kak Itu Agus. makan bakmi GM di Galaxy Mall, makan bakmi GM di GM di GM. GM, benar. Oh, gini dong, kalau Kak Mike makan bakmi GM di GM, jadi Di oh ada GM. Di GM jalan lagi di makan jalan bakmi GM. GM di GM Apa? yang nggak tahu Galaxy Mall ada di Surabaya ya. Surabaya. Iya. Ya, Em, ini iklan lewat ya kayak ini ya. Ini dong kayak mungkin ini. mau update selain sebagai mentor BV Academy, aktivitas belakangan ini apa aja, Kak Agus, Kak Mike? Saya ya biasa aja sih. Dubbing, isi VO, iklan, comic motion, Comic voice director gitu motion lah. itu apa itu? Comic motion itu apa? Comic motion itu komik, kalau komik kan buku gitu. Nah, ini bergerak terus kita dubbing gitu. Kita isi suaranya. Oh, Jadi halaman oke. 1 ntar bergerak, halaman 2 gitu. Terus ada juga yang gambarnya pun ada yang gerak, ada yang cuman halamannya aja gerak gitu. Macam-macam sih. Oh, oke. Saya baru tahu loh, Kak. Ya jadi Oke. luas kan gitu. Voice acting kan nggak cuma dubbing aja kan, bisa audio Mm-mm. drama, audio book, audio... Bertambahnya waktu, Cella, semakin luas ya untuk dunia VO itu kita bisa berkecimpung di dalamnya. Asik. Iya, tapi badan saya nggak pernah luas sih ya, segini-segini aja dari dulu. Bagus, itu selalu mencari celah. Mana yang bisa dicelah? Kalau Kak Mike gimana nih, Kak? Belakangan ini lagi sibuk apa aja? sibuk ngurus anak baru masuk SMP. Boleh saya pusing sama ini ya, apa zonasi, pusing sama zonasi nggak? Enggak, bukan zonasinya, apa kegiatannya awal-awal kan otomatis kita ngikut juga. Oh, Bangunnya iya. lah. nganterin ya? Iya, enggak nganterin bikin tugas. Bikin tugas. Iya. Kayak gitu deh, menikmati. Oke, Kak Agus dan Kak Mike ini udah 3 tahun jadi mentor BV Academy, ketemu dengan orang-orang baru. Mungkin sebagian juga pernah kenal di tempat lain misalnya. Tapi gimana sih so far Kak Agus, Kak Mike untuk pengalamannya sebagai mentor di BV Academy, bisa cerita dong? Pengalamannya Apanya ya ya? menyenangkan sih, menyenangkan. Kan bertemu dengan teman-teman baru dan lama sih, karena ada juga yang saya kenal. Dan dengan belajar gitu kan, saya sebagai mentor pun belajar juga gitu kan. Jadi mengasah kemampuan juga gitu. Oh. Dan yang paling menyenangkan itu jika teman-teman jebolan di VO Academy itu banyak yang lolos audisi, lolos casting, yang jobnya banyak, itu ya itu hal yang menyenangkan buat kami, bukan begitu Pak Mike? Oh betul. Apa melihat setelah 3 tahun ya, setelah 3 tahun itu ada banyak yang udah jadi, Iya. udah jadi sekarang. Karena Itu saya apa? masih sering memantau IG mereka kan, mainan mereka. Nah, kalau Kak Agus itu tukang pantau.
Kagum pemantau. Ya karena Ya, makin matang ini permainan ini, oh ini makin matang. ya, Yang dulu powernya sangat lemah, sekarang makin ya gitu lah. Memang seharusnya seperti itu sih. Harapan kami kan begitu. Yes. ya. Gitu. Kalau pertanyaannya ini lebih cocok ke Kak Agus sih, karena Kak Agus sebagai pemantau yang sangat apa ya, sangat Profesional. baik, gitu. Sangat baik ya, sangat baik kan, bilang sangat baik Hmm. karena iya, Ya, dia bisa, betul. Kak Agus itu kadang-kadang kasih tahu ke kita kan, Iya, ke saya benar. sama Sherly kan. Ada beberapa orang nih Ini yang pernah di BVO nih Academy, juara. udah Mm-mm. progresnya sekian sekian, progresnya sampai di sini, progresnya udah sampai di Betul. sini. Dan Iya. memang betul, nggak pernah terbantahkan gitu. Kita nggak pernah bantah Nah, Iya. gitu, karena memang kita juga melihat itu bagus. ikut seneng lah gitu kan. Iya, Iya. betul. Tuh Kak Agus, Itu. ada Kak Greta. Kak Agus apa kabar? Kabar baik, siapa ini? Greta Greta underscore Bina. Binauli. Oke. Oke, teman-teman yang mau tanya-tanya tentang BV Academy, tentang VO sama Kak Agus sama Kak Mike boleh ya. Tulis aja di kolom komen. Greta itu Margareta. Iya, halo Garet. Aku manggilnya Garet. Oh, bukan gareng ya, jangan ya. Oke, terus ngomong-ngomong tentang VO, perkembangannya tadi seperti yang apa awal tadi Kak Agus sempat bilang comic motion ya Kak ya, comic Iya, motion. Eh, terus bisa ini Kak, bisa cerita nggak Kak Agus, Kak Mike, apa aja sih perkembangan VO sampai sejauh ini yang ternyata oh sekarang tuh udah seluas ini ya atau apa gitu, mungkin bisa cerita-cerita. Eh, sekarang kan lagi musim comic motion itu udah mulai banyak tuh ya. Dari beberapa sekarang udah mulai ada yang bikin lagi, terus audio drama, audiobook juga, kemudian VO live itu juga kayak siapa, Mbak Yeni juga VO live Peragan Busana seperti itu kan waktu itu saya lihat. Oh, oh jadi Terus VO secara live gitu kan? secara Jadi live, voice over secara live. Oke. jadi Soalnya berarti kan ada nggak boleh salah itu. program, iya soalnya ada program di BVO namanya VO Live Kak. Oh ya, nah Ya itu jadi kan aku bagus agak itu rancu kan tadi. buat Ya benar. bagus buat menghadapi beneran gitu. Kayak beberapa waktu lalu kan saya award penghargaan film festival film desa itu kan Mm-mm. live di hadapan wakil presiden, pejabat, menteri-menteri gitu kan, nggak boleh salah satu kata pun kan kayak gitu. Nah itu kan Itu pengalaman pengalaman Kak Agus. pengalaman yang ya seperti itu. Jadi Wow. kan kita harus konsentrasi, Ya. power dijaga, ya itulah nanti yang akan dijabarkan di kelas kan seperti itu. Hmm. Konsentrasi banget, nggak boleh salah sedikit pun kan. Kalau salah kan Mm-mm. reputasi Ya, reputasiku hancur ntar. betul. Iya, ya. Seperti itu. Belum ada skrip, tahu-tahu diganti lagi sama panitia kayak gitu. Ya, itu serunya live announcement ya, Iya, live announcer. ya. Waktu itu pas udah deket-deket ini bintang tamunya nggak hadir. Nah, ternyata diganti dan panitianya itu Hmm. mepet banget tuh. Nyamperin saya itu bener-bener mepet itu. Wow. Kalau masih saya baca yang lama kan nggak lucu kan. Ya. Ya kayak gitu sih serunya. Tipsnya apa nih Kak untuk menghadapi yang seperti itu? Percaya diri. Yang pertama percaya diri. Percaya diri itu kan karena kita merasa bekal kita cukup. Jadi bekal kita cukup, jadi percaya diri. Dan tentu saja dengan latihan konsentrasi yang terus menerus. Jadi setiap saya mendapatkan naskah-naskah untuk live gitu ya, itu sih saya 100% yakin deh. 100% yakin saya nggak salah ngomong. Jadi apa ya, udah tertanam di situ. Karena juga mempunyai rasa tanggung jawab dan ya bisa lah ini ya.
nggak akan salah lah. Mantap. Kak Mike juga pernah pengalaman juga kan ya, VO secara live. Bisa cerita nggak Kak pengalamannya? Beberapa kali pernah Hmm. ya. Terakhir tuh KPU Sulawesi Tengah Hmm. Hmm. Luis. yang kayak gitu. Persiapannya harus matang, terus bisa mengendalikan keadaan yang apa? Istilahnya mentalnya harus sudah Hmm. terlatih gitu ya. Karena biasanya dalam kondisi kayak gitu kita kalau over grogi-nya terlalu besar, gugup, Hmm. nggak keluar kata-katanya. Hmm. Walaupun walaupun kita di belakang FOH ya, misalnya di FOH atau di backstage. Tapi kan kita lihat Ya. screen atau biasanya kita ada view khusus untuk kita ya. Paling Hmm. penting sebenarnya jangan jangan malas untuk nyatet. Nyatet Hmm. ada perubahan apapun itu. Karena betul Kak Agus bilang perubahan itu bisa terjadi sepersekian mungkin 5 detik atau 10 detik sebelum kita VO. VO itu ada yang ada kode nih. Bapak Hmm. ini belum datang, nggak usah disebut namanya kayak gitu. Iya, Iya. ya otomatis kan Ya. udah siap-siap nih. Ubah Hmm. lagi tuh. Jadi konsentrasi, fokus, terus percaya sama kemampuan diri sendiri sih. Dan butuh Mhm. pengalaman Iya. kayak gini. Orang yang baru pertama kali nge-VO, terus langsung dapat job live announcer kayak Iya. gini, itu agak Ya, kelabakan, nggak kelabakan. keringat dingin yang keluar ya. Mhm. Ya, keluar Mhm. kata-kata kali Yang keluar nggak bulat, ya nggak oke lah. Tuh. Grogi Iya. kan, suara grogi itu ketahuan kan, kedengeran. Suara grogi, ya. suara Nggak yakin, terkesan ya. takut gitu ya. Ada. Iya, iya. Apalagi Apalagi ya mungkin selama ini pengalamannya eh, remote, VO remote tiba-tiba langsung live. betul. Apalagi dia harus memperhatikan misalnya artis-artis gitu Ya, kan. Salah ya. sebut nama, apalagi kalau ada pejabat itu. Kadang-kadang pejabat di Indonesia kan harus disebutin tuh title-nya Ya, segala macam tuh. Ya, betul. Wajib itu. betul. Emang Itu dia, perlu Nah, perlu cari dia belajar dulu tuh, itu menyebutkannya bagaimana ya, gitu kan ya. kan mereka seperti memang mencari gelar buat disebutin memang. Benar, 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 benar. iya. Wow, luar biasa pengalamannya. Terus, setelah puluhan tahun nih, cialah, puluhan tahun berkecimpung di dunia VO, kira-kira ada hal lagi nggak sih buat Kak Agus dan Kak Mike yang ingin ditaklukkan atau ingin apa ya, digali lagi, dipelajari lagi, apa sih Kak? Ditaklukkan. Saya itu yang belum kesampaian seperti Kak Mike gitu. Hmm. Apa tuh? Announcer ya, announcer stasiun TV. Nah, itu saya pengen tuh Oh, kayak dapat kerjaan kayak Kak Mike gitu. Itu yang saya belum amin. belum tercapai. Semoga. Kemana-mana gitu. Dia kan Ya, udah bertur ya, harusnya bisa sih. ya, ya mungkin ya kesempatannya kan belum ada. Ya Hmm. mungkin memang saya juga belum sebagus Pak Mike kan. Jadi ya ya Aduh. itu yang saya belum kesampaian gitu. Hmm. Oke, semoga someday ya Kak ya. Ya, amin amin. Kalau Kalau Kak Mike apa nih? kalau Apa yang pengen? pengen Yang pengen pengen lagi semua ditaklukkan atau aduh aku pengen lagi mempelajari apa, lagi penasaran apa? em, banyak hal sebenarnya. Banyak hal Hmm. yang masih suka, masih ada keinginan. Cuma yang Hmm. paling besar pengen punya pengen suara saya ini ada di jejaring jejaring TV internasional Hmm. gitu. Atau yang bentuknya lebih lebih internasional. Karena Ya, butuh, tapi nggak harus bahasa Inggris sebenarnya. Nggak harus bahasa Inggris. bisa gitu Kak, internasional tapi nggak harus bahasa Inggris.
suara kita tapi untuk kebutuhan jaringan internasional tapi pakai bahasa Indonesia. Oh gitu, Banyak ya. Oh ya. dong bahasa orang Hmm. berbahasa Thailand tapi ini kan pakai subtitle Indonesia kita Ya, konsumsi. ya. Iya, banyak. Kalau mau dibilang suara saya pernah ada di Luar. luar, misalnya ada juga, misalnya komersial segala macam, Ya. TVC atau dari sebuah BUMN tertentu, ternyata dia juga ini di play di jejaringnya di luar negeri juga ada, tapi kan itu sebatas company itu kan. Kita butuh yang kayak gitu. Nice. Masuk Dari Voice of America. ya. Tapi aku percaya loh, maksudnya dari apa yang kita inginkan dalam hati, mungkin ada dalam pikiran kita, ya suatu saat akan terrealisasi. Aku Oh ya, tuh pernah, sering ya, seperti itu. aku pernah Ya, salah satunya adalah selain jadi penyiar radio, dulu tuh hanya waktu di jam kosong kuliah, maksudnya nunggu nunggu jam kuliah berikutnya, nunggu iseng-iseng sok-sokan jadi penyiar radio. Ternyata nggak lama kemudian jadi penyiar radio beneran. Kemudian pernah waktu ke Jakarta ngelihat bangunan yang ada di tendean itu, dalam hati satu kali pengen kerja di situ, kesampaian dan jadi voice over talentnya di situ yang nggak pernah, maksudnya kayak nggak nyangka aja ada jalannya gitu ya. Semoga impian tadi kakak-kakak bisa terrealisasi Sama someday. kayak ini. Film Doraemon itu tayang saat saya masih kelas 2 SMA. Ya, masih SMA kan. Pas nonton pertama kali di RCTI masih pakai decoder. Tahun 88 malah ya kalau nggak salah ya. Nah, pas itu saya nonton Doraemon itu paling suka sama Suneo saat itu. Saat itu tuh asik banget ini Suneo, dan nggak menyangka kan 16 tahun kemudian saya ngisi Suneo juga gitu. Dan itu kan nggak nyangka gitu, bener-bener nggak nyangka. Dan saya belum jadi daber kan, masih SMA, nggak ngerti, cuman seneng aja sama Suneo ini, ngangenin ini Suneo ini yang saya tunggu-tunggu gitu. Itu ya akhirnya bisa ngisi Suneo. Saya generasi yang kedua. Sekarang kan yang kloter ketiga lah yang sekarang. The power of afirmasi positif, kata Kak Maria. Thank you, Maria. Jadi emang sebenarnya saya juga kayak gitu. Jadi semua apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya idaman pada waktu lalu, masih kecil. Lalu ya. Itu yang sesuatu yang bukan berarti nanti akan jadi seperti ini, belum ada gambarannya kan dari kecil itu. Cuman ada di dalam hati, tiba-tiba ada di pikiran. Berbicara di depan mikrofon atau merekam suara terus kita dengerin lagi suara kita, itu sesuatu yang menyenangkan. Dan akhirnya jadi pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan. Ya, the power of positive, ya law of attraction itu kayak gini yang kita pikirin bakal kejadian. Iya, benar-benar. Bahkan pengalaman saya ini ya, teman-teman yang main ke studio, itu aku bilang, kamu foto di depan mic studio, kamu foto di situ. Niatkan kamu ntar akan bener-bener tik di sini, bener-bener nanti kamu jadi seorang voice actor. Dan itu banyak yang akhirnya bener-bener seperti itu. Jadi malah beberapa orang, iya kok kata-kata Kak Agus bener sih kayak gitu. Ya mungkin di bawah alam sadar tertentu kita kan, buat penyemangat, melihat foto ini, mungkin jadi aku harus lebih giat lagi, mungkin seperti itu. Ada yang nanya banyak tuh, apa itu, dia nanya peralatan. Kalau Michael memang pakar peralatan sih. Michael kan singkatannya Mike keluaran terbaru, dia tahu gitu. Jadi memang Mike keluaran terbaru itu tahu. Aku tanyain nama orang tuanya Kak Mike loh, bener nggak?
Kak Fringka Blui, boleh dong Kak share mic, software, dan peralatan yang rekomend. Gimana? Itu baik, mau minta rekomennya untuk mic, software, dan peralatan untuk pemula. Panjang tuh bahas di sini. Di Panjang DM Panjang aja nanti. ya? panjang. Dan di kurikulumnya BV Academy kan ada nanti Kak Mike akan jelasin panjang lebar. Ditunggu ya. Wih, Kak Fringka Blue itu kurikulumnya BV Academy loh. Nanti akan dijelaskan panjang lebar sama Kak Mike. Ditunggu pendaftarannya. mantap. Siapa lagi? Halo Karina. Maria Sarif ngapain ini? Hari ini lagi down gara-gara habis dicampakkan klien jadi semangat. Oh, Dicampakkan. Dicampakan klien itu kayak gimana? Saya nggak tahu. Dicampak. Tuh, balas tuh Maria kayak gimana tuh dibalas. lagi ngetik kali ya. Dicampakkan tuh bagaimana maksudnya? Hai Kak Alim Boys. Wih, Halo. Siapa lagi? petinggi KVDA ini, Alim. Oh gitu. Salam kenal ya. Petinggi KVDI seperti Michael nih. Magetan Madiun. Iya, Magetan Madiun. Ada Jalan Jawa Timur. Melan. Waalaikumsalam. Salam kenal. Kak Farah emang di mana sih? Pulau mana? Kak Farah jauh kalau mau ke studio harus nyebrang pulau dulu. Lampung kan tadi? Farah Lampung Oh ya iya. tadi? Aduh, Kak Agus lebih ingat ya daripada aku. Ya bener, Iya. kayaknya Lampung tadi ya. Maaf daya ingat saya memang luar biasa. Benar-benar. Kalau saya short term memory kayak Dori. Saya selalu ingat. Ada yang ngirim cotton bud aja saya ingat sepanjang waktu. Wah ini bahaya ya kalau punya kesalahan sama Kak Agus. Diingat-ingat terus. Aduh. Oh, Kak Yana Wijaya, izin bertanya agar terhindar dari scammer untuk bidang VO, tips and triknya bagaimana? Kak Agus, Gimana tuh? Kak Mike mau jawab? Kak Michael, bidang VO. Terhindar dari scammer, banyakin pengalaman. Nah, itu kan bingung toh. Ini Bapak Ibu. Gimana kita tahu itu scammer? Gimana kita akan bisa tahu itu scammer atau enggak kalau kita baru di sini, baru di industri? Kita nggak tahu. Ikuti aja, flow aja. Ikuti, mengalir aja dengan mengikuti apa yang terjadi di bisnis ini. Terus harus ada mentor. Harus punya mentor biar kayak hal seperti ini bisa ditanyakan. Tentu mentor yang punya pengalaman yang jauh lebih dari teman-teman. Karena scammer di luar sana itu bentuknya macam-macam tuh. Kita nggak bisa tahu mana kita bisa mengidentifikasi scammer atau enggak. Kadang-kadang ada datang job yang kelihatannya menarik, menjanjikan, terus ternyata scam, ternyata atau ternyata nggak bagus gitu. Banyak banget. Saya di email masuk banyak sekali penawaran ini itu untuk VO itu bisa sehari bisa sampai 15 email. Itu kalau dilayani satu, bisa dilayani satu-satu. Mungkin dari 15 itu ada 5 yang benar, 10 itu scam. 10 itu nggak benar. Ya, kemarin ada kasus semacam asosiasi ini luar scam ya, hampir sama. Ada kasus di Australia, sebuah asosiasi voice over talent di sana. Itu menghadap ke senat ke DPR mereka untuk ngasih tahu kalau suara salah satu VOT di sana yang tergabung dalam asosiasi itu dipakai oleh perusahaan dan dimasukkan suaranya ke Pornhub. Hati-hati ya. Pornhub. Suaranya dipakai
dengan alasan pekerjaan waktu itu adalah pekerjaan text to speech. Jadi kalau proyek text to speech itu kan suara kita dipakai dalam bentuk puluhan ribu kata, kita diambil sampel, ya kan? Disuruh baca ini itulah, disuruh kirim banyak sekali bahas politik, bahas olahraga, sehingga dia punya dapat sampel suara untuk text to speech itu. Nah, suara-suara itu ternyata dipakai untuk kebutuhan ilegal. Nah, itu mereka ke mana ke DPR di sana. Sebegitunya. Nah, hal-hal seperti itu memang harus untuk scam itu atau apapun yang tidak baik itu dalam bisnis voiceover, memang harus ada asosiasi yang mengatur itu, harus ada yang kuat. Kita belum ada nih. Mudah-mudahan kita menuju ke situ sih. Itu kalau pikirannya lebih lanjut. Ya, untuk menghindari itu sebagai kita memfilter awalnya, ya kita harus banyakin pengalaman. Memang kadang-kadang kita harus pernah kena scam biar kita tahu nih, oh yang kayak gini modelnya scam gitu. Gitu, Bapak Ibu. Ya, untuk salah satu cara selain kita bisa tanya mentor yang sudah berpengalaman, mungkin kita sendiri perlu punya apa ya, aturan yang menjaga kita, yang melindungi kita supaya nggak kena. Ya nggak sih Kak? Ya. Misalnya sebelum kirim, misalnya nih, kita mesti terima sekian persen dulu atau bagaimana, yang mana itu kita juga ngelindungi suara kita, ngelindungi jasa kita supaya tetap aman, atau ya mungkin ada hal-hal yang kita bisa bikin aturan sendiri. Kan ini jasa VO ini kan bisa dibilang kan ranah kita. Ketika pihak lain ingin bekerja sama dengan kita kan sebenarnya kita punya hak juga kan untuk menentukan, oh ini boleh, ini enggak, apa-apa aja Filter pertama, yang kita, filter pertama kenapa Kak? di Sorry kita. putus. Ya, Filter pertama ada di kita. Kita yang memfilter ya, pertama, karena kalau kita menganggap semua yang masuk ke kita, ya saya ngerti teman-teman yang masih baru dapat satu email aja langsung kayak Bang Neng ya, ya wajar itu, saya ya, juga pernah ada di posisi seperti itu. Kita ya, nggak tahu apakah bagus atau enggak, oke atau enggak ya, ikuti aja, ikuti mau mereka, cara bermain mereka, ternyata suara kita diambil untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, ya, cara ya. bilang tadi dua, punya mentor yang bisa menjelaskan itu, yang bisa kita tanya apa aja di bisnis ini, bisnis voiceover. Yang kedua, kalau kita belum punya mentor, ya emang harus dilewati pengalaman. Oh, yang kayak gini modelnya scam, yang kayak gini modelnya ini penipuan model kayak gini, model A, model B, model C, penipuan. Ya, sekarang kan lawan kita dalam tanda kutip AI katanya kayak gitu ya. Ya. Ada yang bilang kita harus berdamai dengan AI. Saya setuju-setuju aja. Cuman nih, yang justru yang kita harus lawan adalah penipuan atau model-model seperti yang tadi. Bukan AI yang kita lawan, penipuannya. Jadi kalau ditanya ke saya, apakah bagaimana dengan text to speech? Saya dari dulu tidak mau ambil yang namanya text to speech. Bukan berarti itu nggak bagus. Tapi di text to speech, potensi untuk mengambil suara kita itu lebih besar. So, kalaupun nanti kena ke saya, karena saya sudah pernah mengambil misalnya project text to speech, ya jangan marah. Karena potensi kita dipergunakan untuk hal yang tidak baik ada di text to speech. Ya. Proyek yang dari kata-kata terus jadi tulisan. Kalimat. Ya. Itu. Wah, ini mumpung lagi bahas ini ya, Kak Olga nanya, suara kita di-cloning ke AI tanpa kita ketahui itu termasuk scammer nggak, Kak? Ya semuanya nggak bisa kita filter kalau kayak gitu. Sekarang rekaman kayak gini, rekaman live gitu sekarang. Ya. Ada kata-kata Pak Mike, kata-kata misalnya tadi bilang jangan pergi, itu orang ambil. Ya, Iya. dunianya sekarang kan sangat terbuka. Betul. Betul.
Apakah kita harus takut dengan itu? Enggak juga. Nggak juga. Ya di mana-mana kita sembunyi aja, kita bawa motor pelan-pelan aja ada yang nabrak Ya, dari belakang. iya, iya. Kita bermain di ranah yang gampang sekali orang manusia dari manapun untuk scam dan yang publish ada potensi Mhm. untuk itu. Gitu. Mhm. Oh, ada yang punya pengalaman Kak Farah ya? Sempet chat salah satu mentor waktu ada yang DM, terus kata mentor itu scammer. Ya, 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 ya. Oh, Kak Alim juga, oh baca berita itu. Oke, oke. Hai, selamat malam Ya, yang baru join. kalau untuk urusan itu teman-teman harus sekali lagi faktor yang kira-kira bisa jawab itu untuk memproteksi diri, paling tidak filter di awal, tahu nih model-model scam kayak model ini. Dua, memang harus banyak supaya bisa tahu. Ya. Ya, Tapi kalau kembali ke BVO Academy, ya kita belajar tidak belajar. Kita nggak belajar itu. Sampai iya, pengen. iya. Kita di BV Academy, teman-teman akan diperlengkapi dari dasar sebagai voice over talent, baik itu voice over dan juga voice acting. Nah, teman-teman juga nanti di awalnya udah ada pretestnya itu. Pretestnya apa sih? Jadi teman-teman akan diminta kirim suaranya, baik itu untuk voice over ataupun juga voice acting, supaya nanti teman-teman akan direview suaranya secara personal loh. Satu persatu peserta akan direview sama Kak Agus dan Kak Mike. Jadi nanti akan dikasih masukan, uh, diketahui nih, oh kurang lebih skillnya sudah sejauh mana sih. Jadi nanti untuk materi-materinya akan disesuaikan supaya teman-teman juga nanti ada kemajuan yang signifikan ya setelah belajar 4 pertemuan berturut-turut. Simple aja teman-teman pertemuannya secara online, jadi dimanapun aja teman-teman bisa ikuti. Waktu itu juga ada yang di perjalanan asal pakai earphone ya. Jadi masih aman, masih bisa terus mengikuti BV Academy, kemudian ya 4 kali pertemuan, terus nanti juga ada tesnya, ada di terakhir ada graduation ya, nanti akan teman-teman menerima e-certificate beserta penilaiannya. Jadi nggak cuma sertifikat aja, ada penilaiannya selama 4 pertemuan tuh teman-teman gimana? Oke, ditunggu ya untuk teman-teman yang belum join. Cara ikutannya gampang banget, Kak Farah, di link yang ada di bio itu ada, tinggal diklik aja BV Academy. Atau enggak setelah ini saya DM ya, cara saya kasih linknya. BVO Academy. Ada juga postingan-postingan di feed juga ada bagaimana caranya gitu. Ntar aku DM ya. Ih, siapa nih? Kak Matt. Selamat malam, Om. Ini Om atau Tante? Ayo, Matt cowok apa cewek ini? Ada lagi yang mau bertanya tentang VO, tentang BV Academy, apa aja boleh ya? Oh, Kak Yuliana Bundan ini dari Kalimantan. Selamat malam, Kalimantan. Yuliana Bundan. Yuliana Bundan kayaknya kenal lama tuh di Facebook. Yuliana Bundan. Ya, saya familiar sekali nama itu. Halo Yuliana. Halo, panggilannya Inon. Dan kalau teman-teman yang belum punya komunitas, saya undang juga untuk bisa join komunitas BVO. Apa sih bedanya dengan BVO Academy? Nah, kalau di BVO Community, itu kegiatannya sehari-hari bersama dengan voice over talent lainnya dari segala penjuru Indonesia ya. Ada sekitar 300 voice over talent di Telegram BVO, di mana teman-teman akan belajar beraneka ragam program yang ada di BVO Community.
baik itu challenge, baik itu sharing karya, baik itu challenge dalam bahasa Inggris, challenge dalam bahasa daerah, belajar apalagi ya, voice over live. Jadi akan ngobrol tema-tema yang biasanya dihadapin oleh voice over talent, kemudian ya beraneka program ya yang pastinya setiap Senin sampai Jumat di Telegram BVO Community. Ditunggu pendaftarannya, silakan klik link yang ada di bio. Oke? Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya akan sudahi nih obrolan di malam hari ini. Kita ketemu di BVO Academy di bulan September ya, di hari Sabtu teman-teman. Sabtu jam setengah 10 sampai setengah 12 siang. Oh, ada yang mau tanya, Kak Met. Jenis suaraku ini kayaknya cempreng, bisa nggak? VO. Bisa, Matt. Nanti Japri. Mantap. Oh, cowok ini berarti ya, Met ya. Teman SMA aku tuh. Oh, gitu. Oh. Gimana, Ji? Oke. Salam kenal ya, Kak Met. Ya, jadi BVO Academy mulai di hari Sabtu tanggal 7, 14, 21, dan 28. Ditunggu pendaftarannya ya, jangan lupa nanti akan ketemu dengan Kak Agus dan Kak Mike dan saya tentunya selama 4 kali pertemuan berturut-turut yang pastinya full materi dan serius tapi santai ya, karena awal-awalnya pasti bercanda-bercanda dulu sama Kak Agus. Oke. Thank you so much Kak Agus, Kak Mike udah meluangkan waktunya malam hari Ya, ini. makasih juga. Semoga terus sehat dan juga lancar untuk pekerjaannya dan someday apa yang diimpikan tadi terrealisasi sesuai dengan waktu yang terbaik. Amin. Oke, selamat malam Kak Agus, Kak Mike semuanya, Oke. teman-teman. Bye-bye. Thank Selamat you malam udah semuanya. join. Hai.